Teman-teman, di sini kita akan membuat video tentang praktikal fisioterapi preventif tentang sprain ankle. Di mana sprain ankle itu sendiri adalah cedera pergelangan kaki yang sering terjadi pada atlet. Yuk langsung kita mulai saja. Jadi di sini saya akan melakukan latihan resisted dengan ankle band pada ankle yang mengalami sprain. Di sini untuk dosisnya ada 10 repetisi dan 3 set, masing-masing satu kaki. Yang pertama kita mulai dengan resisted inversi. Gerakan ke dalam sebanyak 10 kali atau repetisi. Selanjutnya untuk eversi, gerakan ankle keluar sama juga 10 repetisi. Selanjutnya ada dorsifleksi. Top. Dan plantar fleksi. Next. Selanjutnya yang sebelah kiri. Jadi ini untuk latihannya itu meskipun kalau yang sakit cuma satu kaki, yang kaki sehat itu tetap harus dilatih gunanya mempertahankan ROM sama ototnya. Ayo gerakin ke dalam. Stop. Terus resisted yang eversi juga. Stop. Dorsifleksi. Stop. Dan plantar fleksi. Stop. Baik, yang pertama kita lakukan latihan heel rise sebanyak 15 kali repetisi. Stop. Jadi itu merupakan contoh dari latihan heel rise. Yang kedua ada toe rise, yaitu mengangkat jari-jari kaki. Stop. Baik, jadi yang tadi itu adalah latihan aktif untuk penguatan otot pada kaki, terutama gastroc dan tibialis anterior. Baik, selanjutnya kita akan melakukan latihan keseimbangan, yaitu untuk melatih keseimbangan pasien dengan menggunakan single leg stand, yaitu dengan kaki satu diangkat, kemudian kita kombinasikan dengan mata terbuka dan mata tertutup selama 30 detik. Oke, bisa dimulai, kakinya diangkat terlebih dahulu, tangannya ke depan, pandangannya ke depan. Oke, selama 30 detik. Kita hitung ya. Mulai, tutup, buka, tutup mata, buka mata, tutup, buka, tutup mata, buka mata, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, cukup. Itu tadi latihan keseimbangannya. Jika pasien tidak ada goyangan atau jatuh di selama latihan, maka keseimbangan pasien bagus. Selanjutnya itu latihan single leg juga atau latihan keseimbangan juga untuk melatih keseimbangan pasien, tapi yang dikombinasikan dengan bola. Yang pertama posisi pasien diangkat satu kaki dan sedikit dilengkung. Oke, pandangan fokus ke depan. Nanti saya lempar, Mbak lempar kembali ke saya ya. Oke, mulai. Oke. Oke, lebih kurang latihannya seperti itu. Jika pasien tidak ada jatuh atau goyangan selama latihan, berarti keseimbangan pasien baik. Latihan selanjutnya itu ada zigzag hopping. Pasien bisa melakukan zigzag di garis ini seperti ini. Sebentar saya perhatikan. Ini seperti itu bisa dilakukan. Ya, jika pasien bisa melakukan berarti untuk keseimbangannya bagus. Selanjutnya latihan mobilisasi dan fleksibilitas dengan tujuan untuk menjaga kelenturan sendi dan otot untuk mencegah cedera akibat kekakuan. Baik, ini latihannya. Yang pertama itu latihan ankle dorsifleksi mobilisasi di dinding. Letakkan kaki beberapa senti dari dinding, kaki kanan beberapa senti dari dinding, maju lagi sedikit, kaki kirinya dilebarkan sedikit, tangan di dinding, lalu lakukan gerakan seperti stop, begini. 1, 2, 3. Lakukan itu selama
8-12 repetisi pada setiap kaki. Lakukan 2-3 set per kaki. Selanjutnya latihan ankle circle. Duduk tegak. Lalu kakinya diangkat satu. Maju sedikit. Kenapa kakinya? Nah, satunya diangkat ke atas, kaki kanannya sedikit. Lalu bayangkan jari jempol itu adalah sebuah pena. Lingkarkan searah jarum jam. Baik, bisa lakukan, Mbak. Ya, seperti itu. Melingkar. Nah, lakukan gerakan melingkar ini sebanyak 10-15 kali repetisi searah jarum jam. Lakukan dengan kaki yang sebelahnya. Lakukan latihan ini 2-3 set untuk setiap kaki. Baik, untuk latihannya yaitu Mbak, nanti kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, lalu tangan ke depan. Itu dorong squat begini Mbak ya. Ini, tapi tangan tetap lurus ya Kak ya. Diulangi 3-5 kali pengulangan ya Mbak ya. Coba dilakukan Mbak. Ya, lagi. Untuk peregangan yang selanjutnya yaitu soleus, yaitu untuk meregangkan otot soleus di betis bagian bawah. Jadi kita berfokus di kaki bagian kanan. Untuk posisi awal, pasien duduk di matras, lalu pasien badannya tegak, lalu kaki lurus, dan nanti pasien diminta untuk menggapai tangannya ke kaki gini. Coba bisa Mbak gini. Tapi kaki nggak boleh tegak Kak ya. Itu dilakukan selama 30 detik, 3-5 kali pengulangan setiap kakinya. Oke, berikutnya pemasangan taping pada ankle pasien, di mana taping ini berfungsi untuk memberikan stabilitas tambahan pada ankle pasien. Nah, dengan pemberian taping itu untuk peregangannya yang pertama itu 50% dan yang kedua 25%. Ditahan ya, Mbak. Selanjutnya melakukan gerakan static stretching gunanya untuk mempertahankan ROM dan peregangan pada otot kaki. Pertama-tama, lakukan gerakan angkat kaki ke depan 8 kali hitungan, kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi, kaki ke depan. Selanjutnya kaki ditekuk, dan yang terakhir seperti ini. Lakukan pada gerakan kanan dan kiri, bisa? Oke, mulai. 1, gerakan kedua, ketiga, depan, gerakan keempat, kaki ke depan, tekuk, dan terakhir. Selanjutnya adalah edukasi. Untuk mencegah cedera sprain ankle dan kesleo pergelangan kaki, ada beberapa tips sederhana namun sangat penting yang bisa diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu selalu melakukan pemanasan sebelum bermain atau beraktivitas fisik. Nah, pemanasan ini membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan sendi, sehingga tubuh lebih siap bergerak dan resiko cedera pun berkurang. Yang kedua adalah gunakan sepatu olahraga yang sesuai dengan jenis aktivitas. Pemilihan sepatu dengan sol yang baik, penyangga pergelangan yang cukup
dan pas di kaki, tidak longgar dan tidak terlalu sempit. Yang ketiga, jangan abaikan rasa sakit atau ketidaknyamanan di kaki. Rasa sakit adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Istirahat dan konsultasi ke ahli apabila nyeri berlanjut. Kemudian yang keempat, melakukan program latihan preventif secara rutin, seperti latihan keseimbangan, penguatan otot pergelangan kaki, dan peregangan untuk menjaga fleksibilitas serta stabilitas sendi. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Jaga tubuh Anda mulai dari langkah kecil demi aktivitas yang lebih aman dan nyaman. Nah, itu dia tadi video tentang praktek fisioterapi prevalensi pada pasien sprain ankle. Semoga hal ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan secara rutin, tetap aktif, sehat, dan semangat.